Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tamara, NIM E41190942 dari Program Studi Teknik Informatika Kampus Bondowoso. Di sini saya akan menjelaskan 3 tabel dari database perpustakaan, yaitu tabel penerbit, tabel buku, dan tabel kategori. Tabel penerbit terdiri dari field ID penerbit dan nama penerbit. Kemudian tabel buku terdiri dari ID buku, judul buku, ISBN penulis, tahun terbit, jumlah halaman, bonus, bahasa, jumlah, file gambar, sinopsis, lokasi rak. Kemudian kategori terdiri dari ID kategori dan nama kategori. Untuk kardinalitasnya, yang pertama antara penerbit dan buku. Di sini kardinalitasnya adalah one to many. Jadi antara penerbit ke buku, kardinalitasnya 1,n. Satu penerbit dapat menerbitkan lebih dari satu buku. Misalkan penerbit A, contohnya Gramedia, dapat menerbitkan buku A, buku B, dan buku C. Di sini mandatory dicentang, artinya setiap tabel, misalkan tabel penerbit dan tabel buku, harus ada isinya. Jika mandatory ini kita tidak centang, maka kardinalitasnya menjadi 0,n. Jadi penerbit boleh dikosongi. Sedangkan dalam buku tentunya pasti ada penerbitnya. Maka dari itu kita pilih mandatory atau kita centang. Kardinalitinya menjadi 1,n. Kemudian dari buku ke penerbit, kardinalitasnya adalah 1,1. Satu buku hanya bisa diterbitkan oleh satu penerbit. Seperti itu. Kemudian relasi antara buku dan kategori memiliki kardinalitas yang hampir sama dengan penerbit tadi. Jadi antara kategori ke buku, kardinalitasnya adalah 1,n. Jadi satu kategori dapat digunakan oleh banyak buku. Misalkan kategori fiksi dapat digunakan oleh buku jenis A, seperti novel misalkan. Novel kan banyak, tidak hanya satu. Nah, itu termasuk dalam satu kategori fiksi. Sedangkan dari buku to kategori, kardinalitasnya adalah 1,1. Satu buku hanya memiliki satu kategori. Misalkan buku A hanya memiliki kategori fiksi atau hanya memiliki kategori non-fiksi. Seperti itu. Nah, di sini kan ada primary key antara buku dan penerbit dan buku dan kategori. Seharusnya ada primary key, ID kategori di sini dan juga ID penerbit. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Jika kita membuat rancangan tabel di Power Designer, kita bisa melakukan generate physical data model terlebih dahulu. Nah, setelah di-generate akan menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada keterangan origin key ya. Jadi otomatis tadi yang kita relasikan ID kategori dan buku, maka di sini ada origin key ID kategori. Penerbit dan buku, di sini ada origin key ID penerbit. Seperti itu. Sekarang langsung saja kita buat 3 tabel ini di CMD. Pastikan kita sudah melakukan start di exam terhadap Apache dan MySQL. Kita buka command prompt. Pertama, kita masuk sebagai root dengan menuliskan perintah MySQL -u root. Kemudian enter. Sekarang kita lihat daftar database yang sudah ada menggunakan perintah show database. Kemudian kita buat database baru, yaitu database Perpusku. Setelah itu kita dapat masuk ke database tersebut atau kita bisa menggunakannya dengan menerapkan perintah use spasi Perpusku. Nah, sekarang kita sudah masuk ke database Perpusku. Kemudian kita buat tabel sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat di sini, yaitu pertama tabel buku, penerbit, dan kategori.
Nah, sekarang kita klik tabel buku. Di sini ada ID buku, ID kategori, kita sesuaikan sama seperti rancangan tadi. Kemudian primary key-nya kita tentukan ID buku. Enter. Kemudian kita buat tabel kategori. Primary key-nya kita tentukan ID kategori. Setelah itu kita buat tabel penerbit juga. Primary key-nya adalah ID penerbit. Di sini juga kita tentukan tipe data dan panjangnya. Nah, setelah kita membuat 3 tabel tadi, kita bisa menerapkan perintah show tables. Nah, di sini di database Perpusku sudah ada 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel kategori, dan tabel penerbit. Kita bisa melihat terlebih dahulu deskripsinya dengan menggunakan perintah desk spasi nama tabel. Kita coba desk buku. Di sini sudah muncul field-nya, tipe datanya, kemudian ID buku sebagai primary key. Kemudian desk kategori untuk menampilkan atribut dari tabel kategori. Setelah itu desk penerbit. Kita bisa melihat atributnya, di sini ID penerbit sebagai primary key. Kemudian pada tabel buku dapat kita lihat terdapat ID kategori. ID kategori ini tadi merupakan foreign key. Di sini ID kategori merupakan foreign key. Maka kita harus melakukan pengaturan agar ID kategori dapat dijadikan foreign key yang bereferensi terhadap tabel kategori. Caranya adalah alter tabel buku, nama tabelnya, kemudian add foreign key, nama fieldnya, ID kategori, references, kategori, terhadap field ID kategori. Kemudian enter. Nah, kita lihat kembali tabel buku. Nah, di sini ID kategori sudah dijadikan foreign key, ditandai dengan key mul di sini. Kemudian, sekarang kita jadikan ID penerbit menjadi foreign key juga, karena direferensikan ke ID penerbit yang ada di tabel penerbit. Perintahnya adalah alter tabel buku, add foreign key ID penerbit, reference penerbit ke tabel penerbit, di mana fieldnya adalah ID penerbit. Kemudian kita tekan enter. Sekarang kita lihat kembali deskripsi tabel buku. Nah, di sini ID penerbit juga sudah menjadi foreign key. Setelah itu kita dapat memasukkan record terhadap masing-masing tabel. Pertama kita akan memasukkan record terhadap tabel penerbit. Di sini insert into penerbit values PN01, ID penerbitnya PN01, kemudian nama penerbitnya adalah Al-Fatih Press. Kemudian kita insert kembali penerbit PN02 dengan nama penerbit Gramedia. Sekarang kita tampilkan menggunakan select all from penerbit. Nah, di sini sudah tampil ID penerbit PN01 Al-Fatih Press, PN02 Gramedia. Sekarang kita masukkan record ke tabel kategori. Nah, di sini insert into kategori KT01 fiksi. Kemudian enter. Kemudian kita tambahkan kembali KT02 non-fiksi. Sekarang kita tampilkan. Nah, di sini sudah tampil kategori yang pertama fiksi dan kategori yang kedua adalah non-fiksi. Selanjutnya kita masukkan data atau record ke tabel buku. Di sini
sama perintahnya insert into nama tabelnya itu tabel buku values buku 01, kemudian ID kategori, ID penerbitnya, judulnya, kemudian ISBN dan sebagainya. Kita insertkan, kemudian kita insert kembali buku yang kedua. Kita dapat memasukkan beberapa record buku. Di sini saya contohkan ada 3 buku, yaitu buku 01, 02, dan buku 03. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, di sini sudah ada 3 buku yang berhasil saya tambahkan. Kita lihat kembali yang sebelumnya, isi record dari penerbit dan juga kategori. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data representatif dari 3 tabel di sini. Misalkan dari tabel buku, judul buku Muhammad Al-Fatih. Nah, berdasarkan kardinalitas yang tadi sudah saya sampaikan di awal, satu buku hanya memiliki satu penerbit, satu ID penerbit. Nah, begitu juga dengan buku Sirkus Pohon, hanya memiliki satu penerbit. Di sini adalah penerbitnya PN02 Gramedia dan Muhammad Al-Fatih PN01 Al-Fatih Press. Sedangkan satu penerbit dapat digunakan untuk banyak buku. Misalkan PN02 di sini digunakan oleh Sirkus Pohon dan Seruni. Artinya, sebagai contoh, Gramedia dapat menerbitkan buku dengan judul Sirkus Pohon dan juga Seruni. Seperti itu. Kemudian, begitu juga dengan kategori. Satu buku hanya memiliki satu ID kategori saja, entah KT01, KT02. Nah, sedangkan satu kategori dapat digunakan oleh banyak buku, jadi tidak hanya satu. Tadi kardinalitasnya adalah 1,n. Misalkan di sini sebagai contoh adalah kategori 01. Nah, di sini kategori 01 ini fiksi, digunakan oleh judul buku yang pertama yaitu Muhammad Al-Fatih dan Sirkus Pohon. Ini hanya sebagai contoh. Seperti itu. Jadi data representatif yang ada di sini lebih menjelaskan kardinalitas dari tabel yang tadi kita buat. Di mana saya sampaikan ulang, satu penerbit dapat digunakan atau dapat menerbitkan banyak buku, sedangkan satu buku diterbitkan oleh satu penerbit. Satu kategori dapat digunakan oleh lebih dari satu buku atau N buku, sedangkan satu buku sudah pasti hanya memiliki satu kategori. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan update terhadap record yang sudah kita masukkan pada tabel. Misalkan di sini terhadap kategori yang KT01. Misalkan di sini nama kategorinya ingin kita rubah, kita bisa menggunakan perintah update kategori set nama kategori ini. Diganti apa? Diganti sejarah misalkan. Di mana ID kategorinya adalah KT01. Jadi yang akan kita rubah adalah ID kategori yang ini. Yang 01 dan nama kategorinya akan dirubah menjadi sejarah. Kita enter. Kemudian kita tampilkan kembali tabel kategorinya. Nah, di sini KT01 sudah berubah menjadi sejarah. Tadinya fiksi, kemudian diupdate menjadi sejarah, berubah menjadi sejarah. Seperti itu. Setelah kita melakukan update, kita juga bisa menambahkan kategori baru pada tabel kategori. Misalkan di sini saya ingin menambahkan kategori KT03 yaitu buku panduan. Caranya insert into kategori values KT03 ID-nya, kemudian nama kategorinya. Kemudian kita select all from kategori. Nah, di sini sudah masuk kategori yang ketiga, KT03 yaitu buku panduan.
Kemudian jika kita ingin menghapusnya kembali, misalkan ingin menghapus KT03, kita menggunakan perintah delete from kategori, nama tabelnya, di mana ID kategorinya adalah KT03. Jadi yang akan dihapus adalah baris ini. Kita coba enter, kemudian select all from kategori. Nah, di sini KT03 sudah tidak ada. Yang tadinya ada buku panduan, pada tabel yang baru sudah tidak ada, karena kita sudah mendelete-nya. Seperti itu. Setelah kita melakukan seluruh perintah dalam pengaturan database dan tabel tadi, kita dapat kembali menutup database-nya dengan menggunakan exit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.